Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novaliana dari Ekonomi Syariah 4B, NPM 2102611037. Dosen pengampu Lucy Elisa. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang kebijakan fiskal. Selamat menyaksikan. Definisi kebijakan fiskal. Kebijakan mengenai pajak, penerimaan lain, utang piutang, dan pengeluaran pemerintah dengan tujuan tertentu, seperti menunjang kestabilan ekonomi, keseimbangan moneter, peningkatan pembangunan ekonomi, dan perluasan kesempatan kerja. Apa itu kebijakan fiskal? Kebijakan fiskal adalah kebijakan ekonomi yang dibuat oleh pemerintah untuk mengarahkan perekonomian dengan perubahan pengeluaran dan pendapatan pemerintah. Instrumen negara atau instrumen utama yang digunakan dalam kebijakan fiskal adalah pengeluaran pemerintah belanja, negara, dan pajak. Pajak merupakan instrumen fiskal yang digunakan untuk membiayai pembangunan. Pajak bersifat memaksa dan tercantum dalam undang-undang, di mana semua wajib pajak yang berupa badan usaha ataupun perorangan wajib membayarkan pajak pada negara. Sedangkan pengeluaran belanja negara sendiri ada banyak jenisnya, seperti biaya untuk perbaikan kualitas pendidikan, pembangunan infrastruktur, pembayaran atau pembiayaan operasional, dan seterusnya. Semua pengeluaran ini disusun dalam APBN atau Anggaran Pembelanjaan Negara. Nah, tujuan kebijakan fiskal ini. Tujuan kebijakan fiskal itu memiliki sejumlah tujuan, yaitu menciptakan stabilitas perekonomian negara, menciptakan pertumbuhan ekonomi negara, memperluas lapangan pekerjaan, menciptakan keadilan sosial termasuk dalam distribusi pendapatan, menstabilkan harga, mengatasi inflasi. Nah, di sini ada macam-macam kebijakan fiskal. Berdasarkan teori kebijakan fiskal terbagi menjadi 3. Kebijakan fiskal fungsional. Kebijakan fiskal fungsional adalah kebijakan fiskal dalam pertimbangan pengeluaran dan penerimaan anggaran pemerintah yang ditentukan dengan melihat akibat tidak langsung terhadap pendapatan nasional, terutama untuk meningkatkan kesempatan kerja. Kebijakan fiskal yang disengaja. Kebijakan yang digunakan untuk mengatasi masalah ekonomi dengan cara manipulasi negara atau dengan cara manipulasi anggaran belanja secara sengaja, baik melalui perubahan perpajakan ataupun perubahan pengeluaran pemerintah. Nah, kebijakan fiskal yang tidak disengaja ini. Jadi, kebijakan fiskal yang tidak disengaja adalah kebijakan dalam mengendalikan kecepatan siklus bisnis agar tidak terlalu fluktuatif. Kelebihan dan kekurangan kebijakan fiskal. Berikut kelebihan yang dimiliki oleh kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal lebih mudah untuk mengontrol pendapatan dan pengeluaran negara. Kebijakan fiskal berguna untuk menutupi kekurangan dari kebijakan moneter, dan keduanya sama-sama berperan penting untuk mengatasi masalah deflasi inflasi. Kebijakan fiskal banyak dinilai lebih efektif dibanding kebijakan moneter. Sementara kebijakan fiskal juga memiliki sejumlah kelemahan seperti di bawah ini. Kebijakan fiskal lebih bersifat kaku atau kurang fleksibel karena harus melewati birokrasi yang cukup rumit, yakni APBN. Kebijakan fiskal dapat menimbulkan pendapatan atau pandangan negatif dari publik atau masyarakat karena berkaitan dengan peningkatan jumlah pajak. Nah, sini ada fungsi kebijakan fiskal. Apakah fungsi kebijakan fiskal? Kebijakan fiskal adalah salah satu kebijakan yang berguna sebagai mengendalikan keseimbangan perekonomian dalam suatu negara. Kebijakan fiskal bertujuan untuk mengatur segala pendapatan dan pengeluaran negara. Contoh kebijakan fiskal. Yang pertama, peningkatan anggaran penanganan COVID-19 seperti yang disinggung sebelumnya. Pemerintah meluncurkan program pemulihan ekonomi nasional yang bertujuan memulihkan perekonomian akibat pandemi.
Yang kedua, pemberian subsidi bahan bakar atau BBM adalah salah satu contoh penerapan kebijakan fiskal yang paling sering dirasakan. Penurunan harga BBM diharapkan membantu usaha mikro dan masyarakat lain sehingga roda ekonomi terus berputar. Jadi, kesimpulannya, bisa dikatakan kebijakan fiskal adalah kebijakan dari pemerintah yang mempengaruhi perekonomian negara lewat perubahan penerimaan dan pengeluaran pemerintah sesuai yang telah ditetapkan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Sekian materi yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.